Baik, perkenalkan nama saya Gerald Matasian, mahasiswa Ilmu Ekonomi Pembangunan dari IPB University. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2020-2024. PowerPoint ini saya dapatkan dari Kementerian Bappenas. Dari RPJMN yang saya bacakan ini, saya akan melihat beberapa agenda RPJMN ini dengan implementasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Jokowi yang sekarang ini sedang dilanda yang namanya pandemi COVID-19. Lalu kita lihat jangka laporan RPJMN 2020-2024. Yang pertama itu adalah highlight mengenai tentang RPJMN tahun 2020-2024. Yang kedua itu melihat sasaran makro dan apa yang sudah terjadi pada RPJMN 2015 sampai 2019, melihat regional pembangunan, regional development. Selanjutnya adalah proyek prioritas strategis nasional RPJMN 2020-2024. Nah, yang akan saya bahas untuk part satunya adalah tentang highlight dan sasaran makro pembangunan 2024 dengan implementasi awal pasca atau di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama highlight RPJMN 2024 yaitu tujuan dari Presiden kita Bapak Joko Widodo menyetapkan yaitu bagaimana sinergi antara kementerian menciptakan visi Presiden dan Wakil Presiden bukan kepada visi menteri dan menjadikan RPJMN menjadi salah satu panduan atau inovasi ke depannya. Lalu apa dasar hukum atau legal founder dari penyusunan RPJMN dari 2020-2024? Berdasarkan UU 25 tahun 2004, pas itu ada PP nomor 40 tahun 2006 serta PP nomor 17 tahun 2017. Mengenai proses penyusunan juga dokumen RPJMN itu dapat dilihat sendiri serta beberapa perpresnya. Yang akan kita lihat adalah berikut fokus atau dasar-dasar kebijakan RPJMN yang ingin dicapai adalah satu, pembangunan SDM, kedua ada pembangunan infrastruktur, penyertaan regulasi dan penyertaan birokrasi serta transformasi ekonomi. Dan untuk menjadi negara yang maju atau menjadi developing countries, Indonesia juga telah menetapkan beberapa sasaran makro, yaitu misalnya mencapai PDB real 5,7% dengan PDB real 5% dan juga menjadi GDP real terbesar di dunia itu ke-5 dan juga peranan KTI sebesar 25%. Berikut adalah kita akan menyesuaikan antara visi misi presiden, arahan presiden dan juga agenda. Tentunya agenda pembangunan ini akan disesuaikan dengan arahan presiden bagaimana mengembangkan pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, regulasi, penyertaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Agenda pembangunan sendiri dapat dilihat di selanjutnya akan diklasifikasikan kembali untuk mencapai kebijakan tersebut bisa dapat dilihat. Selanjutnya sasaran pembangunan untuk 2020-2024. Capaian sebelumnya untuk GDP real itu 5% dengan pertumbuhan investasi 5,4%, PDB per kapita 3,927, tingkat inflasi 33,2% cukup rendah. Dan yang terpenting adalah IPM atau indeks pembangunan manusia 71,31%. Lalu proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 di awal itu dia ingin mencapai 5,7%. Tapi kita lihat ke sini Indonesia ini saja sedang melakukan recovery akibat ada pandemik. Jadi kemungkinan untuk mencapai 5,7% itu sangat mustahil. Untuk minimal mencapai 3% aja itu udah bagus. Nah, baru bagaimana sustainable development yang baik dapat lihat di sini. Tingkat kemiskinan akan diusahakan turun dari 9% jadi 6% sampai 7%. Pas itu rasio Gini atau ketimpangan pendapatan bisa berkurang. Diharapkan 0,36 sampai 0,374 yang awalnya 0,384. Kita lihat tuh sebenarnya untuk mencapai rasio Gini terdekat ini agak sulit karena tingkat pengangguran yang tinggi juga meningkat. Pas itu juga pertumbuhan ekonomi juga sangat sulit sendiri. Dan untuk IPM mungkin agak turun karena
melihat indeks pembangunan manusia bisa dilihat dari segi pendidikan kan. Pendidikan sekarang agak sulit karena adanya masalah-masalah yang harus work for home, ada kan from home. Untuk kesehatan juga akan dimasukkan ke dalam indeks pembangunan manusia. Nah, untuk seleksi selanjutnya yaitu pembangunan wilayah dalam RPJMN sampai 2024, dan selanjutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya.